Generation di lingkup anak remaja. Ya, di podcast kali ini aku Erina Laura Nugroho. Aku Christian Anggana. Saya Evania Firno Kumanto. Aku namanya Aku Mary Amelia. Nah, jadi kita tuh bakal bahas cara pelan-pelan tapi nggak pelan-pelan banget. Nah, untuk pertama nih, Aku kan, dulu deh. boleh. Aku kan ini sebenarnya kurang paham ya. Banyak orang-orang tuh bilang apa sih sebenarnya strawberry generation tuh kalau menurut kalian semua? Apa ya? Ada yang bisa jawab nggak? Menurut aku ya, pribadi aku, strawberry generation itu orang-orang gimana ya, kita tuh punya ide kreatif, inovatif sebenarnya, tapi dia cenderung lemah gitu. Mentalnya nggak sekuat itu. Kalau menurut aku ya, secara diri. Ya sih, itu benar. Nah, kayak ada perumpamaan juga itu kayak sebuah strawberry dan dimana di luarnya itu kayak cantik, bersih, tapi mereka tuh nggak tahan uji. Kayak kalau misalnya di toko-toko gitu, strawberry itu kan paling buah yang paling jarang banget buat di stok banyak. Iya. Karena apalagi dia cepet busuknya, juga dia tuh nggak tahan buat keplenyet gitu loh. Apa sih bahasanya? Ya kayak ketekan gitu ya. Gampang nggak rusak. kuat gitu Oke. sih. Nah, terus aku mau nanya nih sama kalian. Kalian sebenarnya kan kalian ini anak milenial ya, anak bisa disebut juga anak Gen Z. Kalian ini sebenarnya tahu nggak sih tentang mental health itu apa? Kan sekarang banyak bilang tuh, aduh mental health aku tuh kena banget habis diginiin orang tua atau Iya. apa gitu. Tahu nggak? Kalau dari siapa dulu nih? Coba dari kamu. Boleh. Kalau aku mental health itu kayak kita sebenarnya tahu kayak potensinya, tapi sebenarnya apa ada kayak gimana ya? Mental health itu kayak kondisi seseorang yang kelihatannya dirinya tuh sadar gitu sebenarnya ada potensi kelebihan dari orang itu gimana. Kalau kamu gimana? Mental health menurutmu itu apa sih? Mental itu kayak ada kondisi mental yang bisa jadi baik bisa jadi buruk. Contohnya kayak bisa paling mudah tersinggung atau semacamnya kayak gitu. Ya sih, juga kalau menurutku sih mental health tuh juga kayak kita tuh tahu kondisinya kita sendiri gitu loh. Jadi Iya. jadi tuh sebenarnya mental health tuh kesehatan mental kan. Iya, kayak dia itu apa ya? Kayak seperti indikator ya, kayak misalkan, aduh, misalkan kayak contohnya ini, kayak misalkan aku habis dimarahin sama keluargaku gitu, terus habis itu kayak keluargaku marahinnya aku tuh sampai bener-bener yang bikin aku sedih, down. Nah gitu mesti kayak mungkin ya zaman-zaman sekarang ya anak-anak tuh udah bilang, aduh mentalku kena nih, aku jadi down banget gara-gara dimarahin segala macam. Benar tuh. Tapi ya guys, kalian tahu nggak sih sebenarnya strawberry generation itu tuh terbentuk dari suatu pola asuh. Nah, jadi itu aku pernah dengar kalau misalnya strawberry generation itu juga ada juga itu tuh kayak strawberry parents. Kalian udah tahu apa belum? Belum, apa tuh? Aku mau baru dengar malah. Tahu nggak? Nggak tahu. Nah, strawberry parents itu sendiri tuh kayak misal orang tua yang mengajarkan pola asuhnya tuh yang membuat anak tuh jadi strawberry generationnya itu sendiri. Jadi sebenarnya tuh paling banyak ya menurutku kalau aku lihat-lihat tuh strawberry generation itu terjadi karena orang tuanya sendiri, karena pola asuh yang dikasih. Oh berarti secara nggak langsung dengan didikan orang tua itu membuat kayak kita ini jadi kayak strawberry generation itu ya? Iya, benar banget tuh kalau kayak gitu. Oh. Terus kalian ada mau nanya apa lagi nih? Mumpung Apa ya? bareng. Coba deh, kamu Bu. Contoh-contoh dan ciri-ciri strawberry parenting itu apa aja? Gini, kalau ciri-cirinya ya kita bisa lihat kayak misalnya kamu dimarahin, kamu jatuh nih. Nah, habis itu kan kamu ada kena barang atau kamu habis berantem sama orang lain. Nah, yang disalahin itu kayak orang lainnya, kamu dibela-bela gitu loh. Anakku nggak salah kok, yang salah kamu. Jadi kayak sebenarnya dia tuh kayak Kamu dimanjain. iya, kayak dimanja gitu. Habis itu apa lagi ya? Kamu tahu nggak apa lagi? Kayak ya selalu manja
gitu. Jadi kita nggak bisa ya setiap orang harus ngertiin mental seseorang karena kita nggak tahu ya sekuat apapun dan serapuh itu gitu. Tapi kita yang paling penting itu kita harus punya memiliki potensi diri kita itu bisa untuk mengontrol perkataan-perkataan orang yang masuk ke kita. Jadi kita harus kuat itu tadi. Nah, aku nih lagi tiba-tiba aku pikiran habis denger itu. Menurut kalian kejadian nyatanya itu di kehidupan sehari-hari itu apa sih? Dari strawberry generation, strawberry parents atau apa gitu? Ya kayak yang tadi aku bilang dari awal itu, kayak misalkan contoh simpelnya ya kita sama keluarga kita sendiri, misalnya kita mungkin ada salah atau mungkin kayak bener kayak yang Amel bilang kalau misalkan apa kadang orang tua yang nggak ngertiin kita, misalkan kita sebenarnya lagi capek atau apa, terus ditambah apa tekanan dari keluarga dari orang tua, itu mungkin sih salah satu contoh nyatanya ya. Kalau dari kalian apa guys? Mana nih? Contoh strawberry parents. Ya, jatuh. Buat sekarang kayaknya anak yang diasuh sama strawberry parents biasanya kurang bisa menjaga diri, kurang mandiri lah istilahnya. Oh, orang mandiri. Emang pengaruh ya kayak gitu ya? Kalau Soalnya mandiri lebih manja, bergantung. Jadi kayak mungkin manusia rata itu kayak apa-apa kayak, oh mah aku bisa ini sendiri, anak mama gak usah kayak gitu, pasti mama bantuin gini-gini gitu. Sih. Menurutku sih kayak gitu ya. Bagaimana? Setuju gak? Setuju, karena jadi bikin anak tuh kayak oh ada mama nih kayak gitu, jadi ketergantungan banget. Berarti semuanya setuju ya. iya. Nah, terus kalian kan sekarang anak-anak Gen Z ini ya. Menurut kalian seberapa penting sih kesehatan mental itu bagi kita sendiri? Apalagi kan kita sekarang dilanda banyak P5, sibuk banget kan pasti dari kalian. Menurut kalian gimana kesehatan mentalnya? Dari siapa dulu nih? Gas. Dari kamu? Sebenarnya kesehatan mental itu perlu ya, apalagi zaman sekarang kan udah online gitu, pakai media sosial gitu kan, jadi banyak dilakuin dari online gitu jauh-jauh, jadi kita perlu mentalnya yang kuat gitu, jadi nggak gampang tersinggung atau gampang kena emosi gitu. Setuju banget. Terus juga kalau dari tadi yang dibilang kan kalau kita tuh harusnya mental kita mulai dilatih lah kalau bersosial media. Terus juga kalau ngomongin tadi Elina bilang kalau apa namanya tadi kamu pertanyaannya tadi Penting nggak sih kesehatan mental buat kita? kalau menurut aku sih penting ya, karena kita aja bisa deh ngira-ngira, maksudnya kayak kita bisa ngerasain sendiri kalau kita dari pagi nggak mood gitu, terus habis itu tiba-tiba kita ke sekolah udah ditambah pressure buat tugas banyak banget, terus nanti circle pertemanan juga bikin kita kadang tambah nggak mood gitu kan, juga pengaruh ke produktivitas kita sehari-hari ya sih. Kayak kita jadi yang apa tiba-tiba kayak nunda-nunda tugas gara-gara aku lagi nggak mood nih buat ngerjain, dan ujung-ujungnya juga nanti kita bisa kena teguran dari guru karena kita juga nggak nyelesain tugas kita kan. Jadi kalau menurutku mental health itu perlu banget kita buat mengendalikan mental health kita supaya kita tetap bisa produktif untuk kegiatan kita sehari-hari, ditambah juga kita juga bisa berguna bagi banyak orang. Itu sih aku benar sih. Tapi kalian pernah dengar gak sih Apa? kalau anak-anak di zaman kita ini suka yang namanya self diagnosis? Self diagnosis Apa ini? Self diagnosis kayak diagnosis diri sendiri deh. Iya, diagnosis sendiri kayak misalnya aku habis minta guru nih karena aku terlambat atau aku kurang kerjain tugas itu kan, kayak bilang aduh kayaknya aku gak kuat lagi deh, mentalku tuh masih kena banget. Kayak dia nggak tahu sebenarnya kesehatan mental dia sendiri gimana, tapi dia tuh pengen mendiagnosis dirinya tuh kayak bener-bener aja kayak seolah-olah dia tuh dokter gitu loh. Padahal kan belum tentu diagnosisnya dia tuh benar. Kalian setuju gak kalau kita tuh sering self diagnosis gitu? Betul sih, setuju. Kayak secara nggak langsung tuh kayak kita apa ya, itu gampang mudah diagnosis masalah sendiri. Bahkan kayak misalkan tuh apa namanya, kayak tadi Elina bilang kalau dimarahin guru gitu, kadang maksudnya guru tuh kayak cuma nasihatin kita, tapi karena kitanya itu mental health kita nggak siap, itu kayak kita tuh
apa ya, kayak jadi tiba-tiba overthinking kayak aduh ini dia mesti marahin aku karena dia nggak suka sama aku lah, terus aku bakal dibenci sama dia lah, aku jadi gimana. Padahal sebenarnya kan ya itu cuma negur doang biar kita lebih disiplin lagi gitu loh. Ya sih, itu kayaknya ya yang overthinking itu biasanya cewek. Iya. Karena kalau dari beberapa artikel yang pernah dibaca, kalau cewek itu kalau malam itu atau dikalkulasiin itu, Iya. cewek itu nangisnya 4 kali lebih banyak daripada cowok dalam 1 tahun. Keren gak sih? Tapi air mata kita nggak bisa habis. Terus apa ya? Menurut kalian tuh dengan ada Strawberry Generation tuh, kalian tuh ada nggak sih sisi positif apa sisi negatifnya kalian terima atau kalian rasakan gitu? Pasti ada sih, karena semuanya pasti ada positif dan negatifnya. Iya sih. Kayak yang aku jelasin tadi di awal, kalau positifnya itu ya karena kita kreatif, kita bisa nemuin ide-ide baru, kita inovatif gitu. Tapi ya sayangnya itu kayak buah strawberry itu gampang lembek gitu loh, mental kita lembek banget, mental tempe lah ya. Iya. Rasanya. Bisa sih. Terus kalau aku sih kadang-kadang ya lihat tuh kalau Strawberry Generation itu kayak udah nyerah, terus tuh kayak dia tuh gak berani untuk keluar dari zona nyamannya dia. Betul. Jadi kayak pikirnya udah overthinking dulu. Aduh, aku naik kelas kita kan kelas 10 nih, Yeah. kita lagi naik kelas 11. Aduh, gimana nih kelas 11 ku bakal kayak gimana sih? Aku kayak gak tahan, gak mungkin aku bisa sampai ke sana gitu loh. Jadi kayak banyak sih yang bakal kurang bisa untuk keluar dari zona nyamannya dia sendiri. Berarti secara nggak langsung karena adanya Strawberry Generation tuh bikin kita lebih banyak dapat dampak negatifnya nggak sih daripada dampak positifnya? Aku sih mikirnya gitu ya. Iya. Tapi kalau kalian gimana? Iya sih. Aku juga setuju. Setuju sih ya. Tapi ya selain itu ada fun fact. Apa tuh? Strawberry Generation itu sangat suka tantangan. Walaupun dia takut untuk keluar zona nyaman, tapi itu dia masih suka buat nyoba-nyoba yang baru gitu. Tapi dia juga punya hati empati yang besar gitu. Oh. Kayak lebih kalau kita tuh lebih biasanya tuh kayak care gitu loh sama temen yang misalnya temennya sedih, ih kamu kenapa, kamu ada masalah apa, biasanya kayak gitu. Tapi kalau kalian ada nggak yang pernah merasakan kayak gitu? Apa ya? Kamu enggak, kamu ada nggak kayak empati gitu baru first time ketemu orang habis itu kayak bilang hai gitu atau gimana? Enggak sih ya, soalnya kadang tuh rasa empati tuh muncul di kala-kala tertentu aja. Nggak bisa yang ketika aku baru lihat dia pertama kali langsung ada rasa empati itu pasti nggak ada. Iya. Bawaannya cuma kayak oh ya udah sebatas oh kamu gitu doang. Oke dah, berarti kita dari sini kita menyadari bahwa kalau misalnya Strawberry Generation itu sebenarnya tidak terlalu buruk juga kan? Iya. Kalian menerima? Menerima. Oke, berarti sekian dari podcast